Halo Tribuners, program Tribun Health by Tribun Jabar kembali lagi bersama saya Anissa Raisa Dewi. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih tentang apa sih komposisi tubuh. Nah, saat ini di studio Tribun Jabar kita udah kedatangan Ibu dosen, Ibu Karissa. Halo, selamat sore Ibu Karissa. Halo. Teteh, kita panggilnya Teteh aja kali ya. Ya, gimana Teh, sehat? Alhamdulillah, gimana Tata, sehat? Alhamdulillah. Nah, Teh, kan kita mau bahas nih tentang komposisi tubuh. Nah, katanya sih dengar-dengar si komposisi tubuh ini tuh, atau body composition lah ya, bisa mengetahui level kesehatan kondisi tubuh kita. Nah, Tribuners nih pengen tahu nih apa sih komposisi tubuh ini, karena kan dengar-dengar nih si komposisi tubuh ini tuh bisa mengetahui level kesehatan di tubuh kita. Nah, apa itu sih komposisi tubuh? Oke, jadi komposisi tubuh itu kan terdiri dari gitu ya, apa aja gitu. Berat badan kita itu komposisinya bukan hanya berat badan tok aja gitu, kilogram gitu. Sebenarnya dia ada komposisinya. Nah, komposisinya itu terdiri dari air, otot, organ kita sendiri gitu, dan juga jaringan lemak gitu. Jadi ada beberapa bagian dari tubuh kita ini, tadi otot gitu ya, air 70%, habis itu organ kita, berat organ kita gitu, dan juga simpanan lemak kita. Nah, emangnya manfaatnya apa sih kita buat tahu nih kayak komposisi tubuh kita tuh apa aja manfaatnya? Jadi setelah kita tahu misalnya ya, komposisi tubuh kita tuh terdiri dari apa saja. Misalnya contohnya, karena saya ahli gizi gitu ya, ketika kita sedang menjalankan program diet gitu, kita bisa mengetahui apakah orang ini membutuhkan gitu ya, kebutuhan kalorinya itu kita turunkan untuk misalnya mengurangi berat badan yang secara umum, atau misalnya dia itu kebanyakan cairan di tubuhnya gitu ya, atau mungkin dia komposisi lemak tubuhnya yang terlalu berlebihan gitu, sehingga itu yang dapat diterapkan misalnya dalam diet sehari-hari kita gitu. Nah, kan itu tuh komposisi ya dok, berarti macam-macam nih, ada lemak, ada cairan, yang lain-lainnya. Nah, buat tahu nih kayak kondisi badan kita tuh sehat atau ideal enggaknya, itu tuh dilihatnya dari persenan, harus lebih banyak lemaknya kah, atau harus lebih gede angka ototnya kah, itu gimana? Oke, jadi sebenarnya gitu ya, tadi kalau air gitu sekitar 70% tubuh kita, kalau lemak itu terbagi. Kalau untuk laki-laki itu yang dapat diterima itu 15-20%. Kalau 15 perempuan sampai 20 lemak ya. ya. Kalau laki-laki 15-20%. Kalau 20%. perempuan itu 20-30% yang sehatnya gitu. Berarti lebih besar kadar lemak perempuan ya Iya, dibanding kenapa? Karena lemak itu dia bersifat untuk mengatur hormon kita. Nah, perempuan gitu ya membutuhkan tadi estrogen dan progesteron yang juga tinggi, juga menghangatkan tubuh kita gitu ya, insulator yang baik juga lemak tuh gitu ya, dan juga cadangan energi. Jadi memang perempuan itu secara normalnya lebih banyak lemaknya dibanding laki-laki. Iya. Emang lemak tuh apa sih dok? Kan lemak tuh seperti kita tahu juga ya, lemak tuh ada lemak baik, lemak jahat. Nah, bedanya tuh apa Itu nih? di makanan ya. Ini kalau komposisi tubuh beda lagi. Kalau beda. komposisi tubuh, cadangan tubuh kita adalah sel lemak kita gitu. Sel lemaknya yang terdiri dari jaringan lemak gitu. Bukan lemak baik atau lemak jahat. Kalau lemak baik dan lemak jahat itu misalnya kalau kita cek darah gitu ya, ada misalnya LDL, HDL-nya, itu baru dibagi komposisinya. Berarti Atau beda makanan, ada lemak trans atau lemak jenuh dan non jenuh kayak gitu. Nah, itu beda-beda. Oh, beda. Kalau lemak yang komposisi tubuh itu lebih ke lemak Cadangan dari tubuh kita, cadangan energi dari tubuh kita. Jadi itu jaringan yang disimpan atas misalnya kalau kita kelebihan makan ataupun misalnya kelebihan energi, dia akan disimpan menjadi lemak. gitu. Nah, komposisi tubuh nih ya dok. Nah, buat cara kita tahu deh, cara kita ngecek komposisi tubuh kita itu seperti apa, itu tuh bisa kita lakukan sendiri atau harus ke ahlinya atau ke dokter kah? Tentu saja kan bisa kita mengunjungi fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, bisa juga misalnya kita mempunyai alat sendiri, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Misalnya kalau kita normalnya kita medical check up atau juga misalnya mau screening kesehatan di atas 15 tahun, itu bisa setahun sekali. Misalnya kita bisa ke vaskes 1 kita, misalnya puskesmas ataupun juga klinik utama misalnya. Tapi kalau misalnya mau membagi-bagi gitu ya, misalnya membagi-bagi komposisi tubuh kita bisa ceknya biasanya ke ahli gizi
ataupun juga SPKO, spesialis kedokteran olahraga, ataupun juga yang lainnya yang memang, atau gizi medik, spesialis gizi medik yang tahu gitu komposisi tubuh kita tuh seperti apa gitu. Nah, bisa secara direct measurement atau diukurin secara langsung pakai body caliper misalnya, atau juga ada alat khususnya sendiri yang memang udah gold standarnya. Tapi sekarang ada alat khusus lagi yang dapat portable gitu loh, bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, yang berarti yang portable tuh kita bisa beli sendiri, terus juga kita bisa ngelakuin sendiri juga ya? Bisa ngelakuin sendiri, bisa cek sendiri. Nah, kita bisa tahu tadi patokannya karena kita perempuan, berarti kan di atas 20-30%. 20-30%. Terus yang laki-laki misalnya 15-20%. Terus misalnya ototnya mau berapa, nanti kita bisa lihat gitu di body scanner kita gitu. Tapi itu bukan berarti menjadi gold standard atau menjadi acuan utama gitu. Itu cuman kayak kasarnya aja gitu. Tapi kalau mau detailnya banget ya otomatis harus sama ahlinya gitu. Nah, komposisi tubuh yang ideal nih harus lebih perbanyak massa otot atau massa lemak. Oke. Jadi kalau misalnya bagusnya seperti apa gitu ya, otomatis harus balance antara lemak sama otot. Jadi lemak dibutuhkan, otot dibutuhkan. Tapi presentasinya gimana? Ya kalau bisa lebih banyak ototnya. Kenapa? Karena otot kan menyangga dari organ kita dan juga rangka kita. Juga memberikan gerakan, karena otot kan fungsinya dia memberikan gerakan ke dalam tubuh kita. Dia juga menyangga kerangka kita. Nah, jadi kalau misalnya ototnya lemah, berarti kita juga metabolismenya lambat, kita juga nggak dapat kokoh gitu secara tubuhnya. Jadi lebih baik lebih banyak ototnya dibanding banyak lemaknya gitu. Ya. Kira-kira ada nggak makanan pendukung, kayak misalnya lemak kita yang kurang nih, nah makanan pendukung untuk menaikkan lemak tuh apa, atau kegiatan apa gitu? Oke, jadi kalau misalnya lemaknya kurang kasusnya gitu ya, gimana caranya meningkatkannya? Sebenarnya massa lemak sendiri gitu ya, itu dia akan dibentuk itu fat cell itu saat masih anak-anak sampai dengan remaja. Nah, selepas dari itu lemaknya itu cuman selnya membengkak ataupun enggak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau banyakin cadangan lemaknya, kalau misalnya secara natural memang fat cellnya nggak terlalu banyak gitu, otomatis misalnya kita jangan terlalu banyak kegiatan yang sifatnya aerobik gitu ya, atau kegiatan aerobiknya cukup sesuai anjuran WHO aja 150 menit per minggu. Tetapi makannya bagaimana gitu? Makannya balance. Nah, asupan lemak yang dibutuhkan dalam sehari gitu ya untuk orang dewasa itu sekitar 15-20% dari makanan gitu. Atau gimana cara gampangnya? Itu nanti kita hitung misalnya kebutuhan karbohidratnya berapa, misalnya habis itu proteinnya berapa, nah dikurangi dari kebutuhan protein dan juga karbohidrat, sisanya yang lemaknya. Itu biasanya sekitar 15-20%. Dari mana aja sumbernya gitu ya, lemak yang baik itu untuk meningkatin massa lemak gitu ya. Dari sumber-sumber yang seperti misalnya dari salmon bisa, dari ikan kembung juga bisa gitu. Dari misalnya kita mau mengkonsumsi susu juga boleh. Susu ada susu nabati ataupun susu hewani. Jadi lemak yang dari hewani maupun juga dari nabati bisa, tapi berapa gitu kebutuhannya tergantung dari individunya masing-masing. Nah, berarti untuk naikin massa lemak tuh bukan hanya dari makanan ya, ternyata bisa juga dari kegiatan. Enggak, kalau naikin massa lemak, kalau kegiatannya jangan banyak kegiatan, Jangan banyak justru. kegiatan. Kalau nurunkan iya. massa lemak, itu Baru- kegiatannya yang kita tingkatkan. Misalnya dengan aerobik jangka panjang atau di atas 40 menit misalnya kegiatannya. Karena membakar di zona, nanti ada zona. Jadi gini, dalam olahraga itu ada 5 zona gitu ya. Kalau terutama zona aerobik ya. Zona 1, 2, 3, 4, 5. Nah, zona 1, 2 dan 3 itu lebih fokus ke pembakaran lemak, terutama zona 3 gitu ya. Zona aerobik nanti itu akan membakar lemak gitu. Nah, itu akan membakar cadangan lemak kita. Nah, itu difokuskan di situ olahraganya. Tetapi makanannya seperti apa? Makanannya otomatis kita harus meningkatkan sumber serat gitu dan juga sumber protein. Kenapa? Karena protein itu dia akan metabolisme kita yang akan meningkat, dan juga untuk serat dia akan mengikat sisa makanan yang berlebihan di tubuh kita. Juga ada antioksidan yang menurunkan faktor inflamasi, sehingga si lemaknya sendiri gitu ya, dia dapat berkurang gitu dalam tubuh kita. Barusan kan tentang lemaknya. Nah, kalau otot nih, nah
misalkan masa otot kita tuh kurang atau kelebihan. Nah, biasanya kan kalau otot identiknya dengan aktivitas atau kegiatan. Nah, bisa nggak sih kalau masa otot ini tuh kita lewat makanan? Oke, jadi lewat makanan kalau masa otot itu meningkatkan asupan protein gitu ya. Misalnya normalnya kita asupan proteinnya 0,8 gram sampai dengan 1 gram per kilogram berat badan. Nah, dengan meningkatkan asupan protein 1,2 sampai dengan 2 gram per kilogram berat badan, tergantung kita mau meningkatkannya seberapa banyak masa ototnya, itu masa otot akan meningkat. Tetapi harus dibantu dengan olahraga yang sifatnya bukan menghabiskan lemak kita, tapi dia menambah masa otot seperti mengangkat beban kayak gitu. Tapi lebih efektif tuh kalau naikin masa otot tuh makanan atau aktivitas kegiatan Kita sih? nggak bisa bilang satu posisi lebih baik dibanding yang lain. Jadi dua faktor tersebut itu sangat saling mempengaruhi. Ada faktor-faktor lainnya juga seperti kurang istirahat gitu juga akan mempengaruhi dari masa otot kita. Jadi kalau misalnya otot itu selain dari makanan dan tingkat aktivitas fisik, ya dari kesehatan kita yang lainnya juga gitu. Termasuk pola istirahat. Nah, berarti berarti komposisi tubuh ini tuh massa lemak tuh harus lebih kecil dibanding massa otot ya Teh ya? Bukan lebih kecil, balance. Lebih Jadi maksudnya balance-nya tergantung dengan kebutuhannya tadi. Kalau laki-laki ada persenannya, kalau perempuan juga ada persenannya gitu. Tapi dia harus balance. Kan tadi tuh Teteh bilang nih buat ngecek komposisi tubuh tuh ada alatnya. Oke. Nah, kira-kira Teteh bawa nggak sih alatnya? Atau punya nggak sih? Oke. Jadi dari kampus sendiri, karena saya juga dosen gitu ya, dari kampus saya sendiri ada di labnya itu kita ada pengecekan menggunakan bioimpedance gitu ya, atau Carada scan. Nah, kita bisa ngecek tadi pembagian komposisi lemak sama otot kita. Nah, kebetulan hari ini kan dibawa nih sengaja gitu ya buat Tribuners. Sekalian juga mau ngasih tahu kalau misalnya di Universitas Santo Borromeus ada program studi gizi kesehatannya gitu. Nah, ini dipakainya di mana? Biasanya kita pakai nanti di modul tentang gizi olahraga gitu ya. Karena kita mau tahu tentang komposisi masing-masing dari orang yang kita mau periksa gitu ya, termasuk atletnya misalnya contohnya. Nah, sekarang Teteh nih, kita mau cek gitu. Bisa kita coba cek sekarang. Wah, boleh nih dicek sekarang deh. Oke, langsung. Ini Tribuners kita mau nyobain alat buat nyari tahu nih komposisi tubuh. Iya, kita. berdasarkan lemak sama ototnya aja deh ya. Berdasarkan lemak dan otot. Teteh perempuan, tingginya tadi berapa? 168. Umurnya 24 ya? 23. Oh iya, oke. 23 katanya. Belum ulang tahun, tadi ulang tahun. Nanti bulan depan. Selamatin ya. Oke, silakan. Gue tangannya pegangnya lurus ke depan. Oke, sorry. Oke, terima kasih. Cuma sebentar ya. Cuman sebentar. Jadi kita bisa nih dilihat nih di sini gitu ya. Sebenarnya kalau yang balance itu dua-duanya di hijau antara lemak sama skeletal muscle-nya gitu ya. Tetapi mungkin sih ototnya kurang sedikit gitu ya. Cuman lemaknya udah bagus. Berarti yang sebelah kiri itu lemak, yang sebelah kanan otot ya? Sih ada subcutaneous fat, itu adalah lemak, skeletal muscle adalah ototnya. Terus kita lihat nih misalnya persen lemak tubuh keseluruhannya adalah 24,3%. Tadi perempuan 20 sampai dengan 30% gitu ya. Berarti ini masuk dalam kategori sehat gitu ya Teteh. Nah, terus lemak visceralnya 1, ini juga masih sehat. Nah, ini adalah basal metabolik 1159. Maksudnya apa basal metabolik? Basal metabolik adalah kebutuhan energi harian Teteh tanpa Teteh ngapa-ngapain. Gitu ya, kecuali misalnya Teteh ada aktivitas lain, olahraga atau misalnya syutingnya panjang, nah ini otomatis akan ditambahkan dengan faktor aktivitas. Ataupun ada penyakit juga nanti akan ditambahkan kalorinya. Jadi kalau Teteh misalnya makan nggak boleh di bawah ini. Jadi kalau diet yang aman gitu ya, kita nggak boleh kurang banget dari basal metabolisme kita. Nah, tahu dari mana basal metabolismenya? Harus diperiksa. Dengan cara apa? Dengan cara manual, kita berdasarkan berat badan juga tinggi badan kita, atau berdasarkan tadi alat bioimpedance atau direct measurement yang bisa dilakukan misalnya di rumah sakit tertentu. Nah, terus abis itu apalagi? Ini BMI-nya. Oke. Jadi dengan penampakan seperti ini, Teteh seperti umur 19 tahun lah ya. Gitu lebih ya. muda ya. Lebih muda daripada
aslinya Iya. gitu. Kita lihat areal checknya gitu, di mana di bagian perutnya gitu, fatnya lebih sedikit misalnya, tapi ototnya juga kurang. Tapi ini sebenarnya lebihnya nggak terlalu banyak karena masih normal ya dia, Oh, masih 20%. Cuman tinggal tingkatin massa otot. Kalau ningkatin massa otot, nanti juga ini akan turun. Caranya Teteh berarti harus ada olahraga sekitar daerah atas dan juga, ini maaf, kita ke yang muscle. Oke, yang muscle ini yang trunk itu 23,9%, ini normal ya, karena tadi 20%, tapi harus dinaikin gitu, tetap harus dinaikin, minimal 25%. Habis itu kita lihat yang bagian tangan ototnya udah bagus, mungkin sering pegang kamera atau gimana belum. Yang kaki ini ototnya kurang, jadi harus ada daerah perut dan daerah kaki olahraganya. Olahraga gitu. dari bawah perut ke bawah lah ya. Iya, perut ke bawah, ya, dari perut ke bawah. Nah, kayak gitu. Terus kita lihat sekarang yang subkutannya, misalnya yang lemaknya. Ini sekarang kita subkutannya. Subkutannya yang di daerah perut itu oke, 15,8. Tadi kan 20-an ya. Subkutan daerah tangan nggak apa-apa, masih walaupun tinggi di atas 30%, tapi ototnya juga bagus, jadi tangan masih aman. Nah, kalau kaki ini tadi perlu otot ya, peningkatan otot gitu. Berarti aku kalau lemak udah amat ya. Kalau lemak aman karena masih rentang tadi 24% gitu kan. Sedangkan perempuan normalnya 20-30%. Tapi ototnya kurang gitu. Gimana caranya tadi meningkatkan massa otot dengan cara konsumsi protein dan juga olahraga yang sifatnya mengangkat beban gitu. Kan sih cara alat kerja ini tuh bisa akhirnya baca gitu ya. Karena dia tuh berdasarkan elektroda dari tubuh kita gitu. Sedangkan kalau lemak dibacanya sebagai hambatan. Jadi ini adalah kayak fisika gitu. Pakai teknik fisika gitu. Cuman gitu. Ini dibilang akurat atau enggak, dia akurat tapi belum menjadi gold standard atau bukan acuan utama gitu. Dan tadi Teh kita udah ngebahas nih tentang komposisi tubuh, terus tadi juga ada demonya juga ya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih Teh pesan-pesan nih buat para tribuners yang mau menyeimbangkan komposisi tubuhnya? Oke, yang pertama gitu ya, kita harus melakukan olahraga yang rutin gitu ya. Anjuran WHO 150 menit per minggu itu untuk menjaga. Tetapi kalau untuk meningkatkan misalnya ataupun juga mengurangi berat badan, otomatis berbeda. Kalau yang mengurangi berarti kita akan fokuskan ke mengurangi berat badan, kita akan fokuskan meningkatkan intensitasnya gitu ya, misalnya 300 sampai 400 menit per minggu. Kalau yang mau meningkatkan berat badannya, olahraganya berarti kita kurangin intensitasnya, tetapi fokuskan ke daerah-daerah tertentu yang ingin dibangun, seperti Teteh tadi otot kakinya misalnya juga, atau otot daerah perutnya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya apalagi selain olahraga, ada juga pola tidur. Jangan lupa kita butuh tidur 6 sampai 8 jam per hari minimal ya. 5,5 sampai 6 jam lah untuk dewasa gitu ya. Dan juga menjaga stres dan juga pola makan. Nah, pola makan yang baik itu yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Jadi yang baik dan sesuai kebutuhan itu bagaimana? Caranya adalah kita menghitung kebutuhan karbohidrat kita, protein kita, lemak kita gitu. Lalu kita makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah makan sesuai dengan kebutuhan, gampangnya aja nih, sekarang ada anjuran isi piringku. Jadi dalam satu piring, setengah piringnya berisi serat, seratnya dari sayur dan buah, sayurnya lebih banyak komposisinya, proteinnya 1/4, karbohidratnya 1/4. 3 kali dalam sehari itu anjuran isi piringku yang umum. Kalau mau lebih detail, silakan dikonsultasikan. Masing-masing individu akan berbeda gitu kebutuhannya. Oke, terima kasih Teteh udah sharing nih tentang komposisi tubuh. Ternyata buat tahu komposisi tubuh itu penting ya buat kesehatan yang jangka panjang gitu ya. Terima kasih Teteh untuk hadirannya di sini. Makasih juga Teh Ica. Demikian Tribuners, program Tribun Health edisi hari ini. Saya Anissa Raisa Dewi, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye.